Dan kita bertemu lagi dalam kuliah pengantar rekayasa dan desain. Topik kita hari ini adalah engineering problem solving, bagian pertama. Gitu. Bagian keduanya dibahas besok pagi. Nah, hari ini yang kita bahas adalah key element in engineering analysis. Gitu. Besok itu akan membahas tentang force and motion. Gitu. Nah, ini outcome yang kita harapkan, ya. Mahasiswa diharapkan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan engineering, yaitu unit, satuan, ya, paten, copyright, trade secret, trademark. Kemudian, jadi Anda memahami istilah itu apa, gitu, ya. Kemudian, student able to mention variable in a certain problem. Jadi variabel-variabel saja yang harus diperhatikan dalam suatu masalah, gitu. Kemudian mahasiswa mampu mengkonversikan satuan, gitu. Ya. Jadi walaupun kita sudah terbiasa, ya, dengan satuan SI, panjang itu meter, gaya itu newton, ya, waktu itu detik, tetapi di di sebagian besar komponen produk peralatan di pabrik itu masih menggunakan istilah menggunakan satuan Amerika, Inggris, gitu. Ya. Jadi kalau Anda mau beli AC, itu mereka tidak bicara tentang berapa watt, gitu, tapi ditanya berapa PK, gitu. Ya, bukan berapa watt dayanya, gitu. Demikian juga kalau Anda membeli peralatan listrik, ya. Itu spesifikasinya itu seringkali bukan dalam sistem SI, gitu, ya, melainkan masih menggunakan sistem lama yang berasal dari Amerika dan Inggris, gitu. Nah, jadi Anda diminta untuk dapat mengkonversikan satu unit ke unit yang lainnya, gitu, ya. Satu unit ke unit yang lainnya, gitu. Kenapa? Ya, karena nanti Anda akan bertemu, gitu, dengan sistem satuan yang berbeda, gitu. Tapi itu dipakai, gitu, ya, masih dipakai. Kenapa? Karena untuk mengubah satuan itu tidak mudah, gitu, ya. Tidak mudah untuk mengubah satuan itu. Karena itu sudah turun-temurun dan mendarah daging, gitu, di industri di negara Amerika dan Inggris, gitu. Nah, itu secara pelan-pelan memang diubah, tapi nggak tahu kapan selesainya, gitu. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan konsep significant figures, gitu. Jadi significant figures ini angka, ya, angka yang berarti, gitu. Ya, misalnya Anda mahasiswa, gitu, hilang uang 10.000, wah, itu signifikan, ya.
pengaruhnya gitu, panik. Gitu. Tapi buat sultan-sultan milioner, ya, yang uangnya triliunan, mungkin hilang 10.000 itu ya diikhlaskan aja gitu. Kata malah nggak dihitung gitu. Jadi tergantung situasinya, kita nanti akan melihat ada significant figures yang harus dipertimbangkan gitu. Angka yang berarti gitu. Angka yang berarti. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Kemudian dalam problem solving itu ada tahapannya gitu, ya. Ada tahapannya, misalnya need, ya, know, how, solve, terakhir cek gitu. Boleh cek itu boleh dilakukan, boleh tidak, tapi harusnya dilakukan juga gitu. Ya. Nah ini akan kita tunjukkan contohnya nanti bagaimana menyelesaikan masalah engineering itu gitu. Menggunakan konsep need, know, how, solve gitu. Ya. Nah ini contohnya mobil ya, Mazda CX-5. Mobil ini ketika Anda ke dealer mobil itu kalau Anda ingin tahu detail itu Anda diberi ini ya, diberi brosur yang isinya tentang spesifikasi mobil tersebut. Engine-nya ya, kemudian chassis, dimensi, eksterior, interior, safety dan security gitu. Nah, kemudian nanti ada dua jenis ini, ya. Ada yang manual, ada yang matic gitu. Ya. Nah, ini kan ya Anda perhatikan gitu sebelum membeli mobil gitu. Ya, warna ada juga, tapi itu harusnya dari sisi engineering ini udah pertimbangan terakhir gitu, ya. Jangan membeli mobil karena warnanya gitu. Tapi harusnya karena spesifikasinya gitu. Nah, ini banyak sekali ya spesifikasinya dan itu semua dicantumkan gitu. Spesifikasi utama gitu, ya. Spesifikasi utama. Misalnya nah ini ya, displacement ukuran engine-nya itu 1997 cc. Nah, cc itu kan bukan satuan SI ya, gitu. Kalau kita kan nyebutnya berapa meter kubik, kan gitu. Ininya, volumenya. Gitu. Kemudian Anda lihat jalan lagi di sini minimum output 162 HP. Nah, ini kan bukan satuan SI juga gitu, ya. Gitu. Kita kan satuannya joule, ya. Gitu. Kemudian Anda lihat lagi ini oke. Nah, ini dia nggak konsisten ya kalau Anda lihat di sini. Dia sebutnya laget capacity 490 liter gitu. Ya. Ya di SI kita pakai juga liter ya. Tapi waktu dia bicara apa namanya kapasitas mesinnya, dia menggunakan istilah cc gitu. Oke, itu beberapa contoh ya bahwa Anda harus punya kemampuan untuk mengkonversikan satu unit ke unit yang lain gitu. Intinya begitu. Nah, ini masih ya, ini tentang mobil tadi, artistic design concept. Nah, kita bicara desain ya. Desain, kalau dalam desain itu
ada aturan yang harus Anda patuhi gitu. Jadi supaya tertib ya dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dalam dunia engineering itu ada hukum ya, ada aturan-aturan yang harus Anda ikuti. Kenapa harus mengacu kepada aturan-aturan itu? Karena itu adalah untuk sisi keamanan dan pertanggungjawaban desain Anda gitu. Jadi misalnya Anda menggunakan satu konstanta gitu ya dalam merancang gitu. Nanti akan ditanya Anda dapat dari mana konstanta itu gitu. Nah, nanti kalau kita menggunakan standar, kita tinggal nunjukin, oh saya ngambil dari ISO gitu, ya, atau saya mengambilnya dari ASME gitu. Nah, tunjukin gitu, ini loh ASME-nya, nunjukin bahwa konstantanya sekian gitu. Ya sudah, nggak ada perdebatan lagi gitu. Kalau Anda sebut konstantanya itu saya kira-kira, ya orang nggak ada yang mau membeli desain Anda gitu, ya. Atau Anda mengatakan, oh ini hasil percobaan saya gitu. Ya orang nggak akan percaya juga gitu. Artinya kalau Anda melakukan percobaan nanti ditanya berapa kali percobaan Anda lakukan gitu. Kalau hanya 4 kali kok berani mengambil kesimpulan gitu ya. Jadi makanya dalam desain, dalam perancangan engineering produk itu kita diberi panduan gitu ya. Panduan yang nantinya kita jadikan sebagai acuan gitu dalam mendesain. Itu apa namanya standar ini ya itu dikeluarkan oleh negara atau organisasi profesi gitu. Dan itu udah turun temurun ya. Diperbaharui terus, ditambah terus kalau ada perkembangan teknologi yang baru gitu. Nah, itu standarnya itu ada yang disebut ISO gitu. Ya, International Standardization Office gitu. Ini standar dari Eropa gitu. Negara-negara Eropa menggunakan ISO ini gitu. Kemudian ada ASME, ya, American Society of Mechanical Engineers. Gitu. Nah, kalau mau merancang bejana tekan, itu biasanya mengacunya ke sini, ASME. Gitu. Baik orang Eropa maupun orang Amerika itu mengacunya ke sini. Gitu. Kita juga, gitu, ya. Kemudian ASTM, American Society for Testing and Materials. Nah, kalau Anda memilih material, itu nggak boleh sembarangan. Gitu. Nggak boleh pula mengajukan material yang tidak standar. Gitu. Kenapa? Karena yang dijual orang di pasaran itu adalah yang ada di dalam standar itu. Gitu. Itu seperti Anda beli baju. Ya. Itu kan ukurannya ada S, ya, ada XS, ya, ada M, ada L, ada XL. Kan itu ukuran standar pakaian. Nah, kalau Anda ingin membeli baju yang ukurannya pas dengan badan Anda atau keluar dari standar ukuran itu, ya harus buat sendiri kan gitu. Ya harganya pasti lebih mahal gitu. Nah, jadi makanya dalam material memilih material itu jangan keluar dari standarnya gitu. Jadi tinggal Anda nyebut materialnya adalah ASTM A36 misalnya. Nah, dengan hanya menyebut ASTM A36 maka itu sudah terdefinisi dengan baik gitu. Orang nanti tinggal lihat saja standarnya gitu. Dan Anda kalau mau pesan materialnya juga mudah karena sudah dikenal. Ya, gitu. Selanjutnya Institute of Electrical and Electronic Engineers. Ini dari Amerika juga. Ini khusus untuk produk elektronik, gitu ya.
Kemudian JIS, Japanese Industrial Standard gitu. Ini banyak dipakai juga di Indonesia. Ya, itu biasanya standar itu dibawa oleh negara yang membuka industri di Indonesia gitu. Mereka bawa peralatan dari negaranya, otomatis kita terkait dengan standar yang digunakan gitu. Kemudian SNI, Standar Nasional Indonesia, belum lengkap ya, tapi sudah mulai gitu. Nah, sekarang ini karena banyak sekali investasi dari Republik Rakyat Cina di Indonesia, maka itu pelan-pelan itu standar standar dari RRC itu sudah mulai sekarang banyak gitu. Ya. Standar RRC gitu. Nah, itu ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia juga, ada juga yang masih bahasa aslinya gitu. Karena itu berproses ya. Gitu. Nah, di dalam standar itulah nantinya itu dibuat beberapa ketentuan gitu, ya, yang bisa dijadikan pedoman gitu, pedoman saja gitu. Misalnya ukuran atau tempat duduk aja, kursi tempat duduknya misalnya ya, supaya ergonomis. Itu bagaimana dimensi yang harus dipakai gitu. Ya. Kemudian Anda lihat juga itu ukuran rodanya ya. Itu kan pakai istilah inci ya. 18 in, 20 in, 16 in, 14 inch gitu. Itu kan menggambarkan diameternya gitu. Mereka nggak pakai milimeter gitu. Ya. Dan itu udah distandarkan juga gitu. Ya. Anda kalau mau beli ban, ya berdasarkan ukuran-ukuran standar itu gitu. Nggak bisa Anda menciptakan sendiri ukurannya gitu. Ya, karena nanti nggak ada pabrik yang membuatnya gitu. Kemudian intellectual property right gitu. Ini hak cipta. Ya. Hak cipta itu seringkali juga disebut paten ya. Itu adalah hasil inovasi seseorang yang kemudian dipatenkan ya menjadi intellectual property right. Artinya orang lain tidak boleh meniru paten itu gitu tanpa seizin yang bersangkutan gitu. Tanpa seizin yang bersangkutan gitu. Artinya kalau mau pakai ya minta izin gitu. Ya kalau minta izin itu artinya nggak ada yang gratis ya. Pasti nanti harus bayar apa ya namanya itu. Ada uang ininya gitu. Uang untuk membayar paten itu gitu. Jadi itulah yang harus kita hormati gitu, ya dalam dunia engineering. Gitu. Karena nanti bisa ketahuan gitu. Saya rasanya pernah cerita sebelumnya ya. Kalau ternyata Anda meniru tanpa seizin yang punya paten, Anda bisa dituntut gitu, ya. Secara hukum Anda bisa dituntut. Nah, kaitannya dengan intellectual property right ini ada yang namanya trademark, ya, merek dagang. Expression and or logo that identify certain product. Contohnya apel, ya apel. Apel itu bukan buah apel ya, tapi produk-produk dari apel. iPod, iPad, gitu ya, Windows, gitu. Microsoft, gitu. Itu semua kan trademark, gitu. Trademark yang tidak boleh orang lain menggunakannya, gitu. Gitu. Ya, kita kan sering ya merek tas,
apa namanya yang ngetop tuh apa merek tas itu. Nggak lupa saya. Jadi merek tas kemudian ditiru, dijual gitu. Nah kalau ketahuan itu kan bisa dituntut. Gitu. Kemudian paten, ya. Jadi paten itu adalah hak eksklusif dari seorang inventor gitu, berkaitan dengan produk fisik. Ya. Jadi misalnya Mazda itu dia mempatenkan engine yang disebut Sky Active Technology. Ya. Mobil ya, mobil dengan Sky Active Technology. Gitu. Jadi di situ sudah masuk engine, transmisi, chassis dan bodinya. Gitu. Ada 150 paten di situ. Gitu. Nah itu tidak boleh ditiru oleh kalau ketahuan, nah nanti bisa dituntut. Kemudian, nah copyright ya, copyright ini terkait dengan produk seni atau produk tulisan ya, non physical product, misalnya musik, buku dan sebagainya gitu. Jadi itu kan harusnya Anda kalau punya DVD lagu itu harusnya yang original kan gitu, dan nggak boleh diperbanyak gitu, tidak boleh dikopi kemudian dijual lagi gitu, nggak boleh. Nah itu yang disebut copyright. Kalau di negara maju di Amerika itu apa namanya strict sekali ya. Jadi di sana itu selama saya kuliah itu nggak pernah boleh kita itu memfotokopi buku gitu. Ya. Ya tetapi itu juga sesuai dengan kemampuan mereka ya. Beli buku $100 itu mah nggak ada apa-apanya gitu. Nah kita kan ide kopi mengkopi itu kan muncul karena harga buku yang mahal gitu. Oke, jadi ada masalah ekonomi di situ. Ada lagi industrial design right gitu. Protecting visual design from a certain product. Gitu. Lagi trade dress. Ya. Protecting from other look-alike product. Gitu. Ya desain baju, terutama baju ibu-ibu ya itu yang banyak yang aneh-aneh. Kalau baju bapak-bapak ya apa namanya trade bukan ininya patennya mungkin sudah lewat gitu ya. Kemudian ada lagi trade secret gitu. Rahasia perusahaan ya biasa kita dengar gitu. Nah itu yang apa namanya menjadi eh, ini kesemua ya kalau Anda lihat ini kan menjadi pengunci gitu supaya inovasi itu terus berlangsung. Gitu. Kenapa? Karena inovasi itu tidak bisa ditiru tanpa izin. Nah nanti kan harus bayar apa namanya paten misalnya gitu. Tahunan biasanya ya, setahun bayar sekian gitu. Selama 20 tahun misalnya. Setelah itu bebas gitu. Ya, di Indonesia itu ada namanya kantor haki ya. Hak atas kekayaan intelektual Indonesia di Kemenkumham. Nah, disitulah kita mendaftarkan paten gitu. Ya. Semua kita daftarkan di sana gitu. Oke, selanjutnya
key element in engineering analysis. Jadi ketika kita berbicara tentang desain, tentang produk, itu ada beberapa unsur-unsur penting yang harus kita ingat gitu. Pertama itu harga numerik gitu ya, numerical value. Gitu. Ya pasti seperti tadi ya, displacement 1996 cc misalnya. Atau lagi tadi apa, panjang sekian milimeter, gitu. Lebar sekian milimeter. Gitu. Nah itu kan harga numerik ya, gitu. Angkanya ya harga numerik. Tetapi begitu nanti Anda cantumkan milimeter, maka dia menjadi dimensi. Kemudian variabel, kemudian dimensi, kemudian satuan, ya, kemudian angka penting, significant figures, gitu. Kemudian engineering drawing, gitu. Gambar teknik. Ini adalah key element dalam engineering analysis. Gitu. Ya ini semua harus Anda kuasai gitu sebagai mahasiswa FTMD gitu. Pasti nanti akan terkait gitu dengan kegiatan sehari-hari kita gitu. Kemudian kita balik lagi, kita mau melihat definisi dari apa namanya yang tadi itu gitu. Dari apa key element tadi kita mau lihat gitu. Jadi ini misalnya mobil ini Mazda tadi ya, berat kotornya berapa gitu. Jadi ini adalah disebutnya variabel ya, cube weight ini adalah variabelnya. Ini numerical value ya. Ini unit gitu. Ya kan? Jadi 1375 kg. Kemudian berapa panjang wheelbase? Jadi jarak antara dua roda ini ya itu berapa gitu? Jarak sumbu dua roda itu wheelbase. Nah ini adalah 2.700 mm gitu. Itu. Ini yang tadi dicantumkan di dalam spek ini gitu. Nah ini akan Anda lihat variabelnya banyak sekali gitu. Ya, ini variabelnya. Oh sorry. Ini variabelnya. Ini numerical value-nya gitu. Ya. Ada yang berbentuk angka, ada juga yang berbentuk statement gitu. Fuel system misalnya direct injection gitu. Ya. Tapi ini udah terdefinisi gitu, direct injection. Emission Euro Stage 4. Gitu. Nah nanti Euro Stage 4 ini kan menentukan jenis bahan bakar yang akan digunakan. Ya. Kemudian apa beda antara unit dan dimension gitu. Oke. Unit adalah kilogram. Dimensionnya itu yang M ini gitu. Massa ini kita beri simbol M. Ini gitu. Kilogram itu adalah satuan dari massa gitu. Nah, ini kita beri simbol M. Nah, nanti kita punya simbol L ya. Ini untuk length yaitu meter. Kemudian waktu detik ini T besar ya. Ini gaya kilogram meter per detik kuadrat. Newton itu adalah M kali L kali T pangkat min 2. Gitu. Ini yang dimensi tadi. Jadi
unit atau satuan itu adalah cara untuk mengkuantifikasikan dimensi gitu, ya. Jadi satuan itu adalah cara mengkuantifikasikan dimensi. Gitu. Jadi menyebut massa saja nggak cukup gitu. Massa sama dengan 1000 misalnya, itu nggak bunyi gitu. Harus ada satuannya gitu. Supaya apa? Supaya bisa dibandingkan antara massa satu dan massa yang lainnya gitu. Kalau dia tidak punya satuan, ya nggak bisa dibandingkan gitu, ya. Kemudian dimensi gitu. Ya. Dimensi itu adalah ukuran dasar yang dapat diukur langsung. Gitu. Ingat, ya, yang dapat diukur langsung. Gitu. Panjang bisa Anda ukur langsung, ya. Massa bisa Anda timbang langsung. Waktu bisa Anda ukur langsung. Jadi itu contohnya gitu. Segala sesuatu ukuran dasar yang dapat diukur langsung itu kita sebut dimensi gitu. Nah, melanjutkan tentang satuan, ya, itu kita punya variabel atau kuantiti, frekuensi, force, energi, power, electric charge, electric potential, electric resistance, electric capacitance. Gitu. Nah ini mereka sudah diberi satuan gitu. Satuan yaitu hertz, newton, joule, watt, coulomb, volt dan seterusnya, ya. Dan diberikan simbol gitu. Hertz, newton, joule, watt dan seterusnya. Nah, ini secara formula frekuensi itu adalah seper waktu gitu. Seper detik. Sehingga fundamental unitnya adalah S-1, S pangkat min 1, seper S. Ya. Ini juga gaya, ya. Itu simbolnya N besar, formulanya kilogram kali meter per detik kuadrat. Ya. Nah, fundamental unitnya kilogram itu adalah massa, kemudian ini kok balik. Kilogram, sorry, M ini kan panjang. Ya, sorry. M ini meter, kemudian kilogram, kemudian detik pangkat min 2. Ya. Dan seterusnya, ya. Kuantiti atau variabel inilah nantinya yang akan selalu kita evaluasi gitu. Yang selalu ikut kalau Anda melakukan perancangan gitu. Perancangan produk engineering gitu. Nah, unit lainnya, nah ini yang saya sebut tadi ya. Kita jangan terlena dengan sistem SI saja gitu. Karena ternyata sistem yang lain itu masih ada di sekitar kita gitu. Jadi kalau kita kan MKS ya, metric system, meter, kilogram, second gitu. Tetapi kalau dalam sistem Inggris ya, zaman dulu ya, itu adalah FPS gitu. Feet, pound, second. Nah, kalau di USA, di Amerika itu pasti FPS gitu. Feet, pound dan second gitu. Ya. Nah, ini beberapa satuan
yang masih Anda temukan gitu. Kalau Anda ke tukang ban, itu ditanya berapa tekanannya Pak, maunya 30 gitu, atau 35. Itu maksudnya kan 35 PSI gitu. Ya, 35 PSI gitu. Bukan 35 Pascal gitu. Nah, jadi alat ukurnya pun, ini Anda lihat alat ukurnya, itu dia juga menggunakan satuan PSI gitu, ya. Ini PSI ini gitu. Kemudian putaran gitu, ya. Kita menggunakan RPM gitu. Rotation per menit gitu. Panjang masih menggunakan in ya, feet. Kemudian massa atau gaya kilogram force, gaya ya. Itu. Jadi unit satuan-satuan yang bukan SI ini masih dipakai gitu dalam produk engineering gitu. Kenapa? Ya tergantung negara yang membuatnya gitu. Ya. Dan kemudian juga kebetulan itu kan ekspor yang paling banyak itu ke Amerika gitu ya. Mereka tuh yang mengkonsumsi produk-produk engineering banyak sekali, sehingga ya pakai satuannya mereka gitu. Pakailah satuannya mereka supaya bisa laku gitu. Kalau nggak pakai satuan mereka, ya pembeli di sana bingung nanti. Gitu. Ini dari ruang angkasa mana ini satuannya gitu. Ya, ya mile misalnya ya. Kalau di pilot-pilot itu kan taunya mile, nautical mile, knot, ya. Kecepatan itu bukan meter per detik, tapi berapa knot. Oke. Kemudian pound, ini untuk massa ya. Galon, nah ini untuk minyak misalnya, US galon atau barel, US barel gitu. Itu kan kalau Anda dengar-dengar itu harga minyak sekarang adalah sekian dolar per barel, kan gitu. Nggak ada per liter ya, tapi disebutnya per barel gitu. Nah itulah unit yang dipakai gitu, disepakati dipakai gitu. Kalau Anda beli bahan bakar di Amerika, ya itu harganya sekian dolar per galon, bukan sekian dolar per liter gitu. Ya, ini dalam sistem yang biasa kita pakai, simple ya. Gaya itu adalah massa dikalikan dengan percepatan, ya. Massa dikali percepatan. Tetapi begitu Anda menggunakan istilah MKS, British atau US, maka nanti ada konstanta gitu, yang disebut GC ini. Gitu. Jadi F sama dengan M kali A dibagi GC gitu. Ya nanti kita lihat lagi lebih jauh. Nah ini ya, GC itu, jadi kan begini, mereka ini antara massa dengan berat itu rancu gitu. Jadi mereka ini ada yang menggunakan istilah pound massa, gitu. Ada yang menggunakan istilah pound force. Gitu. Jadi seperti ini, ada kilogram force. Gitu. Kilogram force ini yang Newton tadi gitu, ya, temannya Newton tadi. Gitu. Sedangkan kilogram ini adalah massa. Nah, GC ini diperkenalkan supaya kita bisa langsung mengubah satuannya gitu. Ya. Supaya kita langsung bisa mengubah satuannya gitu. Nanti saya tunjukkan gitu. Contohnya ya. Nah ini ya. Kalau di British atau di Amerika itu ada LBM, ada LBF gitu. LBM ini massa ya, LBF ini force gitu. Nah, nanti untuk mengakomodir satuannya,
maka digunakan GC ini gitu. GC ini adalah G dikali LBM feet dibagi LBM detik kuadrat. Yang akan jelas kalau ada contoh ya. G itu adalah 32,174. Ya. Kalau di SI itu meter per detik kuadrat, di sini jadinya feet per detik kuadrat. G di sini kan 9,81 ya, meter per detik kuadrat. Karena kita ingin mengubah nantinya satuannya. Gitu. Jadi unit conversionnya ya, ini sistem SI yang kita pakai, ini MKS ya, ini US gitu. Nah, length kita menggunakan meter toh, MKS juga meter, tetapi United States itu menggunakan feet gitu. 1 feet itu 12 in sama dengan 0,3048 meter gitu. Ya, sepertiga meter gitu. Kemudian massa SI itu kilogram, MKS itu kilogram meter gitu ya. US itu pound massa gitu. LBM. Nah, 1 LBM itu sekitar 0,4536 kg. Itu ya. Nah, gravity ya, gravitasi bumi di SI itu 9,81 meter per detik kuadrat. MKS sama, tapi di US itu 32,174 feet per detik kuadrat. Oke. Kalau di sini gaya dalam sistem SI itu Newton. Newton itu adalah massa kilogram dikalikan dengan percepatan ya, meter per detik kuadrat. Nah, kalau MKS itu 1 kgl sama dengan 9,81 gitu. Newton. Gitu. Langsung. Gitu. Nah, ini 1 lbf sama dengan 4,448 Newton. Gitu. Kemudian Pascal itu Newton per meter kuadrat. Kemudian MKS itu kilogram force per centimeter kuadrat gitu. Ini sering juga disebut 1 bar ya. 1 kilogram force per centimeter kuadrat itu 1 bar sama dengan 1 atmosfer gitu. Nah, ini sama dengan 98,0665 kPa. Ini juga ya nanti bisa dilihat gitu. Ini adalah unit dasar yang nantinya kita pakai pada waktu mengkonversikan dari satu unit ke unit yang lain. Ya inilah kira-kira panjang, tergantung versinya ya 1 meter, 10 feet, 42 in dan seterusnya. Tergantung Anda ada di mana gitu. Kecepatan 1 meter per detik, 50 km per jam, 200 knot, dan seterusnya. Nah, contohnya ini, konsumsi bahan bakar mobil ini gitu ya, antara yang otomatis, manual, ini bedanya otomatis dengan manual, kemudian ini 2 wheel drive dan 4 wheel drive gitu ya. Gitu. Yang di atas ini otomatis, yang satu 2 wheel drive, yang satu lagi 4 wheel drive. Nah, City di dalam kota 26 mile per galon kan gitu. Ini 29 mile per galon,
highway 32 mile per galon. Nah, kalau kita tentunya kilometer per liter gitu, ya. Berapa kilometer per liter gitu. Atau ya berapa kilometer per liter gitu. Jadi ini ya Anda ubah gitu. Mile per galon, 1 mile itu sekitar 1,6 kilometer gitu. Ya. 1 galon itu 3,785 liter gitu. Nah, nanti diolah gitu. Sehingga 26 mile per galon ini itu berapa kilometer per liter gitu. Itu maksudnya. Nah, ini latihan, sebentar ya, saya lihat waktunya dulu. Ya, gini aja, ini latihan. Bentar, ada PR nggak ya hari ini? Ada, Pak. Ada ya, berarti ini latihan ini nanti latihan di rumah aja. Ya, latihan di rumah, mengubah ini gitu. Ada latihan inisiatif sendiri gitu. Ya, sekarang kita ke significant figures gitu. Ya. Misalnya di apa? Disebutkan panjang kendaraan 4.541,237 mm gitu. Kemudian volume 1997,441 cm kubik gitu. Dan itu sebenarnya sering Anda lakukan ya, dan sering membuat kesalahan itu. Anda ketika menghitung pakai kalkulator atau pakai Excel, satu bilangan dibagi dengan bilangan yang lain, keluarlah angka, itu kalau di Excel bisa sampai 12 angka di belakang koma ya, gitu. Nah, silakannya Anda langsung pakai itu yang 12 angka di belakang koma. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya dilihat lagi gitu. Yang signifikan itu berapa angka di belakang koma gitu. Ya. Nah, ini how many of those digit really matter gitu. Berapa angka di belakang koma kah yang berarti gitu. Jadi ini kalimatnya bagus, ya susah diterjemahkan ini. How many of those digit actually contribute toward achieving the purpose of engineering? To decide useful object and system and to understand, predict, and control their function in useful way. Berapa sih angka yang berarti itu gitu ya, di belakang koma? Gitu. Kalau dihilangin angka di belakang koma itu, apakah pengaruhnya besar gitu ya terhadap performa, misalnya terhadap kinerja dari produk yang kita buat gitu ya. Jadi contohnya ini ya 254,2. Jadi significant figures-nya ada 1 ya. Kalau 100 ini significant figures-nya berapa? Kemudian kalau 254,2 tambah 100 significant figures-nya berapa ya? Kemudian 100 dibagi 254,2 ini significant figures-nya berapa? Jadi maksud saya begini, significant figure itu juga tergantung dari objeknya ya. Gitu. Ya seperti tadi saya katakan, kalau mahasiswa kehilangan 10.000 itu berarti sekali gitu. Ya bisa sekali makan gitu. Tapi buat orang yang hartanya triliunan, ya 10.000 sih
nggak masuk radar lah gitu ya, nggak pernah diperhitungkan gitu. Jadi nantinya kita harus bisa menentukan signifikan figure itu. Jadi misalnya gini, how much is the fuel consumption kilometer per liter from a vehicle that can travel 42 kilometer using 4.3 liter of gasoline. Ya. Jadi di sini ya 42 ini pasti angkanya gitu. Tepat 42 gitu. Kemudian gasolinnya itu 4,3 liter gitu. Jadi ada satu angka di belakang koma gitu. Nah, bandingkan dengan how much is the fuel consumption from a vehicle that can travel 42.21 km using 4.3 liter of gasoline gitu. Jadi ini kan sudah ada ini gitu. Dua angka di belakang koma gitu. Nah, apakah dua angka ini berarti gitu? Ya kalau bodoh-bodohnya dicoba aja gitu. 42 dibagi 4,3 hasilnya berapa ya. Kemudian 42,21 dibagi 4,3 gitu. Ya. Berapa gitu. Nah, nanti dilihat angka hasilnya itu perbedaannya segimana gitu. Artinya ya Anda sebagai pemakai nantinya menentukan gitu berapa angka di belakang koma sebagai angka signifikan figures gitu. Ya, kalau hasilnya adalah katakanlah yang pertama ini hasilnya coba kita lihat 42 bagi 4,3. 42 dibagi 4,3 dapatnya 9,7674 gitu, ya. 9,7674 9,7674 kemudian 42,21 dibagi 4,3. Nah, yang satu lagi 9,8162 gitu. Ya. 9,8162. Nah, jadi nanti kita lihat gitu. Apakah 9,7674 tadi dibanding 9,8162 ini signifikan bedanya gitu. Ya. Jadi bedanya 0,7 dengan 0,8 km per liter. Gitu. Nah, kita kembali ke signifikan figures itu ya. Jadi signifikan figure itu lebih mudah untuk dibaca kalau angka itu kita nyatakan sebagai A kali 10 pangkat N. Misalnya ini 543,23. Ya. Nah ini adalah 5,4323 kali 10 pangkat 2. Gitu. Nah ini 5 signifikan figures. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kemudian 120 itu adalah 1,2 kali 10 pangkat 2. Nah, itu 2 signifikan figure. Gitu. Ya. Jadi 1,2 ini 1 tambah 1 jadi 2. Gitu. Atau 1,20 kali 10 pangkat 2. Nah, itu menjadi 3 signifikan figures. Gitu. Ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang penting. Apa yang terjadi kalau Anda membagi gitu, ya. Menjumlah dan menambah gitu.
Nah, di sini ada aturan kalau Anda menjumlah dan menambah, menjumlah dan mengurangi, maka hasilnya mengikuti smallest decimal place. Jadi yang terkecil. Jadi misalnya 1,2 kali 10 pangkat 2, Anda tambah 5,4323 kali 10 pangkat 2. Gitu. Ya, maka hasilnya adalah 6,6. Gitu. Ya. Jadi bukan lagi 6,6323 gitu. Tapi 6,6. Dia mengikuti smallest decimal place gitu. Ya. Kemudian multiplication and division gitu. Perkalian dan pembagian. The result follow the least number of significant figures gitu. The least number gitu. Jumlah significant figure yang terkecil gitu. Kemudian rounding, pembulatan, bulatkan ke bawah. Kalau angkanya kecil dari 5 dan besar dari 5 gitu. Jadi exact number have an infinite number of significant figure. Jadi fair gitu. Itu adalah exact number gitu. Nah, jumlah signifikan figure yang tak berhingga gitu. Satu lusin itu 12. Ya ini angka pasti ini. Ya kan? Suatu mobil diisi oleh 3 penumpang. Ini kan exact number itu. Bukan 3,1 penumpang atau 3,5 penumpang gitu. Ya. Bentar ya. Oke. Saya menyesuaikan speed-nya dengan bahan ininya. Bahan yang akan ditampilkan. Nah, sekarang need know how solve gitu. Need know how solve gitu ya. Jadi ini kita bicara tentang step in problem solving. Langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah. Kan saya pernah jelaskan, engineer itu harus berpikir sistematis, gitu ya, terukur, tidak ngelantur, gitu. Jadi dia itu nanti harus konvergen, gitu, menghasilkan sesuatu. Gitu. Nah, jadi harus jelas definisinya yang disebut need. What need to be answered, gitu. Apa yang harus dijawab, gitu. Apa yang harus dicari solusinya. Gitu. Jadi ini sebenarnya merumuskan masalah, gitu, ya, need di situ. Kita harus merumuskan masalahnya, gitu. Kemudian know, data apa yang tersedia, gitu, ya, data apa yang tersedia. Dan lebih ini lagi, data apa yang saya butuhkan, gitu. Kemudian how, gitu. Modeling and explanation on problem solving process, gitu. Jadi memodelkan dan menjelaskan proses penyelesaian. Jadi kalau engineering ini biasanya kita coret-coret gitu di kertas, ya. Apakah itu membuat gambar lingkaran, gambar segitiga, dan sebagainya gitu. Jadi dari situ diharapkan masalahnya bisa diselesaikan dengan dasarnya dari model itu.
Nah, solving itu adalah calculation gitu. Melakukan perhitungan untuk mencari jawaban. Ya. Recheck the final answer if needed gitu. Nah, direkomendasikan ya untuk. Jadi ada 4 tahap utama gitu. Ya. 4 tahapan utama yang harus Anda lakukan. Gitu. Jadi ya sederhananya gini, Anda dikasih soal ujian atau soal PR ya. Bla 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 bla. Kemudian hitunglah ini gitu ya. Jadi di situ Anda kan mulai diketahui. Nah, apa yang Anda ketahui gitu. Kemudian data apa yang tersedia? Oh, radius sama dengan sekian milimeter, panjang sekian milimeter misalnya ya. Nah, nanti baru oh ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus ini. Datanya cukup gitu. Nah, berarti bisa dihitung gitu. Itulah kira-kira ya. Need know how solve will help you ya, akan membantu Anda dengan cara menghindari solving the wrong problem. Jadi solving the wrong problem. Ya bahasa sederhananya salah rumus gitu ya. Salah rumus gitu. Yang dihitung panjang, yang diminta ngitung volume gitu. Itulah kira-kira. To formulate the problem solving process, gitu. Merumuskan problem solving proses penyelesaian masalah. To get a better grade even though your final answer is wrong. Jadi ini menggambarkan pola sistematika kita dalam berpikir gitu ya. Jadi kalau Anda kerjakan mengikuti urutan ini, mungkin saja Anda mengalami kesalahan dalam calculation, ya. Tetapi setidaknya nilai Anda sudah punya, gitu. Anda sudah punya nilai, gitu. Dari tahapan ini, gitu. 1, 2, 3 ini, gitu. Oh ini orang ini ngerti dia masalahnya, cuman lagi apa nggak laki aja gitu, jika salah ngitung, gitu. Mungkin salah mencet kalkulator, gitu. Itu ya kira-kira gitu. Jadi urutan penyelesaian masalahnya harus benar dulu. Gitu. Hasil itu bisa salah, gitu. Ya salah menghitung, gitu. Atau bisa berbeda, gitu. Tapi paling tidak Anda sudah bisa dinilai, gitu. Arah pemikirannya, gitu. Ya ini nanti Anda latihan saja di rumah ya. Hydraulic pump dengan 10 cm kuadrat pressure area is under a load of 20 kg force. Ini yang perlu Anda lihat, ini adalah ada 2 angka di belakang komanya ini ya. Itu berarti sesuatu gitu. Berapa pressure ya. Ini juga ya. Kemudian di sini ada karena kita menggunakan ini campur aduk ini sentimeter kuadrat dicampur dengan kilogram force gitu. Kemudian nanti ada lagi feet kuadrat di sini ya. Ada lagi LBM. Nah, ini nanti yang harus Anda olah gitu. Ya. Anda harus bisa menggunakan persamaan-persamaan ini dalam membantu menyelesaikan soal ini gitu. Kemudian di sini a steel plate with thickness 2 mm. Kemudian apa ini? 169.0 mm length and width of 19.8 with density 7800.0 kg per
meter kubik. Nah, berapa area in millimeter kuadrat and in inch kuadrat? What is the mass in gram? Gitu. Please pay attention to significant figures. Nah, ini dicoba sendiri ya di rumah. Sebelumnya ada juga, ini juga Anda exercise. Gitu. Nah, ini apa namanya homework ya. Homework. Ini apa ceritanya ini? Due Monday next week before class. Nah, jadi still modulus elasticity E sama dengan 200 gigapascal. Nah, jadikan ini PSI. Kemudian LNG 10,000 high apa nih HHP ini high heating value ya, higher heating value nilai kalor gitu. Nah, ini berapa kilokalori? Ya ini sama dengan kilokalori per meter kubik ya. Nah, ini berapa kWh per meter kubik, berapa BTU per feet kubik. Nanti Anda cek lagi ya. Ya, ini juga PR nomor 2 ya. Di PR nomor 2 ada 3 kabel AC, CD, dan BC. Ya. Itu bertemu di titik C. Gitu. Hitung tegangan pada kabel AC dan kabel BC. Kalau seandainya kabel CD ini diberi beban 30 kg. Nah, ini menyangkut kesetimbangan gaya ya. Nah, teorinya baru dijelaskan besok pagi oleh Pak Gea ya. Pak Gea yang akan menjelaskannya gitu. Baik, ini kita punya waktu 15 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Udah tidur semua kayaknya. Ya absen aja Pak Gea. Ya, baik. Ini kita masih ada waktu 14 menitan. Jadi coba saya ingin dengar suaranya. Muhammad Rafi Fadilah, Anda hadir? Hadir, Pak, hadir. Oh ya, hadir. Oke. Dari materi hari ini kira-kira ada pertanyaan atau ada yang ingin Anda sampaikan? Sejauh ini nggak ada sih, Pak. Sudah paham tentang konversi satuan dan angka penting ya? Sudah, Pak. Sejauh ini udah. Oke. Coba saya belum siap nih. Wisnu Haryonugroho, Anda hadir? Hadir, Pak. Oke. Sorry, bisa on cam sebentar? Mungkin kan? Saya pengen kenalan juga nih. Oh iya, Pak. Sebentar, Pak. Yuk, silakan. Wah, sore, Wisnu. Nah, kameranya lumayan nih. Oke, dari pertemuan sore ini dengan Pak Husaini, ada pertanyaan atau ada hal yang ingin Anda komentari? Mengenai tugas mungkin? Oh, nggak ada? Belum ada. Tidak ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ada.
Iya ya, sepertinya materinya masih mudah nih Pak Husaini, masih Ya, tentang unit. ya, dicoba aja di exercise-nya itu. Oh iya, exercise-nya coba kita lihat. Lihat nih exercise-nya. Yang pertama ini. Oke, kita lihat di exercise-nya ada pressure in pressure vessel. Ini mungkin nggak ada yang nggak ada yang penasaran pressure vessel itu apa? Kenapa dia punya tekanan gitu? Ada yang sudah ini? Ada yang sudah menghitung? Atau Anda Wisnu, Anda sudah menghitung untuk exercise-nya? Belum, Pak. Oke, kalau gitu silakan Wisnu Anda matikan kameranya. Saya akan tanya random untuk pertanyaan exercise-nya nih. Baik, pertanyaan pertama ini pressure atau tekanan di bejana tekan, pressure vessel diketahui 350 psi. Apabila dikonversikan menjadi kilogram force per centimeter persegi dan juga MPa, apa nilainya? Nah, ini mungkin saya akan tanya mahasiswa kelas ini Halif Hakim Rizal, Anda hadir? Hadir, Pak. Yuk, silakan coba bisa dibuka kameranya. Saya pengen kenalan. Ah, oke. Wah, Anda lagi main Minecraft. Ya, Pak. Bisa background dong, Pak. Ah, Background. oh, background. Oke, Anda sudah mengerjakan exercise-nya? Belum, Pak. Terus saya coba yang sebelumnya. Saya terlihat Bapak lagi ngitung juga sih, Pak. Bikin hitung. Anda ngitung yang mana? Belum kelar sih. Oke. Yang nomor 1 tadi. Oke, nomor 1. Kalau gitu, saya beri waktu berapa ya? Ya, 3 menit kayaknya cukup kali ya. 3 menit. Nanti saya coba tanya Anda lagi dan juga saya tanya mahasiswa yang lain kira-kira sudah betul atau tidak jawabannya. Oke. Oke, coba 3 menit untuk mengerjakan yang nomor 1. Syukur-syukur Anda bisa sampai nomor 2. Saya akan coba tanya. Ingat ya, PSI itu artinya pound square inch atau pound per inci kuadrat. Oke, sekitar 1,5 menitan lagi lah.
Oke, Khalif, Anda sudah dapat? Tadi saya ini apa ngajarin yang nomor 1, Pak. Yang tadi Ya, saya nggak bilang apa-apa. nomor 1. Oke, Anda sudah dapat? untuk Satu. saya nomor 1 yang A sudah, tapi yang B itu saya masih bingung yang itu, Pak. Ada tuh apa jadi ditanya dari kilokalori ke apa? Kilokalori per meter kubik. Itu berapa kilowatt hour per meter kubik. Nah, terus ada satu lagi, Pak. MMBTU per MM itu apa ya, Pak? MM tadi itu. Yang mana? Sorry, Ada soal sebelumnya, Pak, kayaknya. Di nomor sorry, 1. saya minta yang exercise. Saya mintanya. Exercise yang Halo? oh alah. Saya malah serang tadi, Pak. Saya mintanya yang exercise tadi itu. Iya. Exercise yang ini. Yang pertama tuh, yang 350 PSI ke kilogram force per centimeter square, berapa MPa tuh? Kayaknya tadi maksud Anda yang mana? Yang PR apa yang mana, Khalif? Aduh, iya, yang itu. Itu Yang PR Pak. itu. Itu PR. Itu PR. Yang itu saya belum tadi, Pak. Oh, mana nih? Materinya kan sudah dibagikan nih. Ini untuk materi hari ini dan materi besok sudah dibagikan di EduNext dan MS Teams. Ada yang sudah? Atau kita sekalian PR-kan juga aja, Pak, pausa ini, yang exercise-nya. Boleh. Sepertinya kalau nggak di PR-kan, nggak dikerjakan nih, saya. Ya, ya. Ya. Anda, Jadi ya, mungkin mahasiswa harus hati-hati ya, nanti bisa keluar di ujian gitu. iya, Jadi betul, tolong di Pak. exercise-nya. Ya, jadikan PR aja. Betul, Pak. Jadi PR-nya yang exercise ini ya, nomor 1 dan 2 ditambah PR 2 soal tadi. Jadi PR-nya 4 soal, Pak ya? Ya, 4 soal. Ya, gitu aja kalau begitu. Oke, sepertinya juga belum pada mengerjakan nih. Mungkin sedikit pengumuman saja, Pak ya, untuk besok pagi, Pak. Mangga, silakan. Untuk besok pagi, diagendakan akan ada kuis ringkas terkait materi besok pagi. Jadi silahkan Anda dibaca terlebih dahulu materinya. Untuk besok pagi sudah diberikan juga di EduNext maupun MS Teams. Nanti besok pagi akan dijelaskan tentang materinya dan setelah selesai kuliah, mungkin ya 10 menitan kita akan kuis singkat. Jadi harap Anda mempersiapkan diri ya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Husaini. Ya, baik. Sebelum kita tutup, saya ingatkan absensi diisi ya. Ya, betul. Kalau Anda lupa ngisi ya sudah lewat itu. Lewat, betul. Absensinya 2 menit lagi bukan Pak ya? Ya. Sampai jam 4.30 gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Gea, juga ini siapa nih asisten yang hadir. Sampai ketemu besok pagi ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sampai jumpa besok pagi.